Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Febrina Kusumardani dengan NIM 2023-31102 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menjelaskan konsep IT MBG untuk mata kuliah Proyek Teknologi Informasi dengan judul Sistem Monitoring dan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis Nasional berbasis AI dan IoT. Di sini ada beberapa pembahasan, mulai dari program MBG Indonesia, permasalahan utamanya, hingga manfaat Smart MBG. Apa sih program MBG? MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti distribusi makanan yang belum merata, monitoring kualitas makanan yang masih manual, serta belum terintegrasinya data antar instansi. Karena program ini memiliki cakupan yang sangat luas dan melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, sekolah, dapur MBG, dan vendor logistik, maka diperlukan sistem digital nasional yang mampu membantu pengelolaan distribusi makanan secara lebih efektif dan transparan. Dalam implementasinya, program MBG memiliki beberapa tantangan utama. Yang pertama, distribusi tidak merata. Beberapa wilayah masih mengalami keterlambatan distribusi makanan akibat kurang optimalnya monitoring logistik. Yang kedua, monitoring kualitas lemah. Kualitas makanan dan suhu distribusi belum dipantau secara real-time sehingga berisiko menurunkan kualitas gizi. Yang ketiga, potensi kebocoran logistik. Pengawasan distribusi dan penggunaan anggaran masih belum optimal sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran logistik. Dan yang terakhir, data tidak terintegrasi. Data sekolah, dapur MBG, logistik, dan pemerintah belum berada dalam satu sistem nasional yang terintegrasi. Kemudian ada tujuan proyek Smart MBG. Smart MBG dirancang untuk membangun sistem MBG nasional yang terintegrasi dan mampu melakukan monitoring distribusi makanan secara real time. Sistem ini juga bertujuan menjaga kualitas serta nilai gizi selama proses distribusi berlangsung. Selain itu, Smart MBG diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kebocoran logistik dan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya sistem ini, implementasi program Makan Bergizi Gratis Indonesia 2026 diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Smart MBG memiliki beberapa fitur utama. Fitur utama adalah dashboard nasional yang digunakan pemerintah untuk memonitor distribusi makanan, kualitas gizi, dan status pengiriman secara real time. Fitur kedua adalah AI Analytics System. Teknologi artificial intelligence digunakan untuk memprediksi kebutuhan pangan berdasarkan data wilayah sehingga distribusi makanan dapat lebih optimal. Selanjutnya, terdapat IoT monitoring. Sistem ini menggunakan sensor suhu dan GPS tracking pada kendaraan distribusi untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama pengiriman. Selain itu, terdapat mobile application yang digunakan sekolah untuk melakukan konfirmasi penerimaan makanan dan pelaporan kualitas makanan secara langsung ke sistem nasional. Kemudian, ada solusi dan arsitektur. Di sini, solusi yang pertama adalah Cloud Database Nasional. Seluruh data MBG disimpan dalam sistem cloud terintegrasi nasional sehingga memudahkan monitoring dan pengelolaan data secara terpusat. Yang kedua, ada AI Distribution Engine. Sistem AI membantu analisis distribusi makanan, prediksi kebutuhan pangan, dan pembuatan laporan analitik nasional. Kemudian yang ketiga ada IoT Sensor System. Perangkat IoT digunakan untuk monitoring suhu makanan dari tracking distribusi secara real time. Dan yang terakhir, Government Dashboard. Dashboard pemerintah digunakan untuk monitoring distribusi makanan dan pengambilan keputusan berbasis data. Ini merupakan arsitektur sistem Smart MBG secara keseluruhan. Pada bagian paling kiri terdapat sumber data utama sistem, yaitu sekolah atau penerima, dapur MBG, vendor logistik, gudang atau supplier, serta perangkat IoT. Sekolah menggunakan mobile application untuk melakukan konfirmasi penerimaan makanan dan laporan kualitas makanan. Kemudian, dapur MBG bertugas menginput data produksi makanan, menu, dan stok bahan pangan melalui website ataupun mobile application. Kemudian ada vendor logistik yang menggunakan aplikasi driver untuk melakukan tracking distribusi makanan selama proses pengiriman berlangsung. Selain itu, terdapat gudang atau supplier yang bertugas mengelola stok bahan pangan dan distribusi bahan baku makanan. Pada bagian bawah juga terdapat perangkat IoT seperti sensor suhu makanan, GPS tracking kendaraan, dan sensor kelembapan. Teknologi IoT ini digunakan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama proses distribusi. Seluruh data tersebut kemudian dikirim melalui internet dan jaringan IoT menuju lapisan aplikasi atau application layer. Pada lapisan aplikasi, terdapat beberapa komponen utama. Pertama adalah dashboard nasional, yang digunakan pemerintah pusat untuk memonitor distribusi makanan, kualitas makanan, dan performa program secara nasional dan real time. Kedua adalah dashboard daerah, yang digunakan pemerintah daerah untuk memonitor implementasi program di wilayah masing-masing serta melakukan evaluasi distribusi makanan. Ketiga adalah dashboard dapur dan sekolah, yang digunakan untuk monitoring produksi
stok, pengiriman, serta laporan harian distribusi makanan. Dan yang terakhir adalah mobile application yang digunakan sekolah maupun stakeholder untuk menerima notifikasi melakukan konfirmasi dan membuat laporan kualitas makanan. Kemudian di bagian paling kanan terdapat pengguna atau stakeholder system, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dapur MBG, vendor logistik, dan masyarakat umum yang dapat mengakses informasi transparansi program MBG. Dalam implementasinya, Smart MBG melibatkan beberapa stakeholder utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dapur MBG, dan vendor logistik. Kemudian ada strategi implementasi. Nah, implementasi Smart MBG dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan lebih optimal. Tahap pertama adalah pilot project di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya untuk menguji sistem awal. Kemudian ada integrasi tingkat provinsi, yaitu memperluas penggunaan sistem ke berbagai wilayah Indonesia secara bertahap. Setelah itu dilakukan implementasi nasional sehingga seluruh stakeholder dapat menggunakan sistem Smart MBG secara terintegrasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan sistem menggunakan big data dan AI analytics untuk meningkatkan efektivitas distribusi pangan nasional. Sebagai kesimpulan, Smart MBG merupakan sistem monitoring dan distribusi program makanan bergizi gratis berbasis artificial intelligence dan Internet of Things yang dirancang untuk membantu pengelolaan distribusi makanan secara transparan, efisien, dan real time. Sistem ini mampu mengintegrasikan sekolah, dapur MBG, vendor logistik, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam satu platform nasional. Dengan menggunakan AI Analytics dan IoT Monitoring, Smart MBG diharapkan dapat mendukung keberhasilan program MBG Indonesia 2026 serta membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.